Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku kelas 10, Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar pada pertemuan kali ini. Untuk memulai belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengembangkan hikayat dalam bentuk cerpen. Bagian terakhir dari tahap belajar materi teks hikayat. Nah, kompetensinya masih sama, kompetensi dasarnya. Indikator pencapaian kompetensinya yang berbeda. Dengan tujuan pembelajaran, kalian diminta untuk mampu menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, ini terkait dengan tugas yang nanti saya berikan, jadi silakan disimak penjelasan saya dengan baik ya. Langkah belajar sama, kita pertama nanti mencermati contoh, ada sesi tanya jawab, kemudian kalian mengembangkan hikayat dalam bentuk cerpen, terakhir kita akan menyimpulkan materi pembelajaran bersama-sama. Baik, apa sih manfaatnya menulis cerpen berdasarkan isi hikayat? Ada beberapa hal yang dapat kita ambil manfaat dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menulis cerpen berdasarkan hikayat, imajinasi dan kreativitas kalian akan lebih tereksplorasi ya dengan menulis cerita. Kalian juga dapat mengambil manfaat pengembangan karakter diri karena dalam cerita hikayat maupun cerita cerpen akan kita temukan nasihat-nasihat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat lain, kalian bisa menambah penguasaan bahasa dan komunikasi dengan cara bercerita seperti menulis cerpen berdasarkan isi hikayat. Untuk persiapan, seperti biasa, silakan catat bagian yang penting dari penjelasan saya. Kemudian kalian pastikan menyimak penjelasan hingga selesai. Dan terakhir, silakan tinggalkan komentar, nama, kelas, dan nomor absen sebagai tanda bahwa kalian sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Pertanyaan pertama untuk pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian menonton sebuah film yang skenarionya diadaptasi dari novel? Film-film Indonesia banyak yang diadaptasi dari novel, seperti Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, atau yang mungkin film-film terbaru karya Terelie, Boy Chandra, itu juga banyak yang sudah diadaptasi menjadi sebuah film. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh pengembangan dari suatu karya. Jadi ada satu karya bisa kita ubah bentuknya dalam bentuk yang lain. Contohnya novel ke dalam bentuk film yang seperti yang sering kita nikmati itu filmnya. Nah, hikayat bisa diubah bentuknya menjadi sebuah cerpen. Nah, proses seperti ini bisa kita sebut sebagai proses mengonversi. Jadi proses mengubah suatu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam konteks ini kita akan belajar untuk mengubah bentuk cerita hikayat menjadi bentuk cerita pendek. Atau contoh yang lain selain novel ke film ada puisi menjadi cerpen atau cerpen menjadi novel. Bahkan cerpen bisa dipentaskan jadi bentuk drama ataupun teater ataupun film. Nah, bisa. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita nanti belajar mengubah bentuk hikayat
menjadi bentuk cerita pendek. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Kita bahas per poinnya ya. Yang pertama, kita perlu memperhatikan pengubahan alur cerita. Nah, di dalam teks hikayat, di dalam cerita hikayat, biasanya alur dari cerita bisa kita temukan alur berbingkai. Nah, di dalam hikayat ini alurnya lebih kompleks. Jadi kadang beralur maju, kemudian ada berbingkainya. Nah, karena akan diubah menjadi bentuk cerpen, maka kita harus perhatikan alur utama dari isi cerita hikayat tersebut diubah menjadi alur tunggal, tetapi dengan catatan tidak mengubah jalan cerita. Ya, intinya jika menemukan hikayat beralur berbingkai, maka kita perlu mengubah alurnya menjadi alur tunggal, alias alurnya mau menggunakan alur maju atau mundur atau campuran, jadi tidak berbingkai lagi. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, karena hikayat memiliki kekhasan bahasa Melayu klasik, menggunakan konjungsi pada awal kalimat dan menggunakan kata-kata arkais, maka kata-kata arkais itu harus kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi kita sesuaikan. Kekhasan bahasa ini tidak perlu ada lagi dalam bentuk cerpen. Hal yang ketiga, kita perlu memperhatikan gaya bahasa yang digunakan dalam teks. Nah, bahasa dalam hikayat menggunakan bahasa yang cenderung mengulang-ulang. Kita perlu memilih dan memilah kata yang tepat serta efektif dalam penulisannya. Dan yang perlu digarisbawahi, hikayat dan cerpen itu menggunakan majas. Jadi kita bisa menggunakan gaya bahasa atau majas-majas tertentu untuk menambahkan rasa atau menimbulkan efek atau konotasi dalam cerita yang nanti dibuat. Baik, hal yang keempat yang perlu diperhatikan, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, ada beberapa bagian hikayat yang cenderung tidak logis dan dilebih-lebihkan atau kekhasannya kemustahilan. Hal ini tidak perlu ada lagi dalam cerpen. Sekaligus pastikan sudah menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam hikayat tersebut. Jadi tetap dipertahankan nilai-nilai yang ada dalam hikayat tersebut di dalam cerpen yang nanti dibuat. Yang kelima, memilih konflik yang menarik dari hikayat. Nah, karena hikayat kadang memiliki alur yang cukup kompleks, cukup rumit, jadi kita perlu memilih konflik yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, kita bisa mengganti jumlah tokohnya, karena di dalam hikayat kadang tokohnya cukup banyak. Nah, karena konfliknya banyak, kita cukup mengangkat satu konflik saja yang sekiranya menarik dan bisa kita gali dan bisa kita olah dengan cukup mendalam. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengubah teks hikayat menjadi sebuah cerita pendek. Nah, ada beberapa langkah untuk menulis cerpen berdasarkan teks hikayat. Yang pertama, kita perlu mengetahui isi keseluruhan, isi cerita secara utuh. Dengan apa caranya? Dengan menganalisis gagasan pokoknya, kemudian kita susun menjadi sebuah sinopsis atau ringkasan cerita. Jadi kita akan paham cerita secara menyeluruh dari teks hikayatnya terlebih dahulu sebelum mengubahnya dalam bentuk cerpen. Nah, yang tidak kalah penting, perlu analisis nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat, karena nilai-nilai itu harus ada, masih tetap dipertahankan dalam cerita pendek yang nanti dibuat. Nah, untuk mempermudahnya, kalian perlu membuat poin-poin alur dari tema yang sudah ditentukan. Dari tema yang dimaksud
penentuan dari konflik tadi yang saya sebutkan di bagian awal. Poin-poin alur sudah pernah kita pelajari bersama, dari pengenalan, konflik, hingga penyelesaian. Bisa dipelajari kembali materinya kemarin ya. Nah, dengan adanya poin alur itu, kita tinggal mengembangkan cerita pendek berdasarkan hikayat itu dengan mengganti tokoh dan setting atau latarnya. Yang jelas, harus tetap memperhatikan alur cerita dan nilai-nilai yang terkandung. Itu langkah menulisnya. Nah, ada contoh cerpen yang telah dikembangkan dari hikayat Si Miskin. Saya lampirkan di materi Classroom. Jadi anak-anakku nanti bisa mengecek contohnya, bisa dibaca, dicermati, bandingkan cerita hikayat Si Miskin ini dengan cerita pendek yang saya contohkan. Begitu sekiranya penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui Google Classroom atau WhatsApp group yang telah tersedia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.